GS Tulung Agung Channel, yes. Ngopi bareng bahas buku Gibran The Next President. Digelar Sabtu malam Minggu tanggal 29 Juni tahun 2024, bertempat di Warkop Pinka Tulungagung dengan penulis buku Ahmad Bahar, dihadiri para Gusnya Kota Marmal. Di antaranya Gus Ali Sodik Majan, Gus Dilah Tawangsari, Gus Toha dari Pakel, penulis buku Gibran The Next President yang disapa akrab Ahmad Bahar dari Blitar ini sangat terharu dan bangga setelah tiba di kota CT Tulungagung. Menurutnya banyak tempat menarik, keren diantaranya Warkop Pinka Ngerowo, Warkop dekat Gunung Bolo, Desa Tawangsari, dan Majan yang dulu dikenal tanah perdikan. Dalam ngopi bareng tersebut, Ahmad Bahar bercerita tentang suka dukanya menulis buku dengan ratusan buku karyanya, di antaranya buku judul Gibran The Next President yang paling kontroversi. Namun demikian sangat optimis bakal laris di pasaran karena banyak masyarakat yang penasaran isi buku tersebut. Harapannya hasilnya untuk mendirikan pondok pesantren. Lebih menarik lagi dalam acara tersebut ngobrol tentang permasalahan yang lagi trending saat ini, yaitu judi online dan prostitusi online yang marak dan mewabah. Harapan dari Gus-Gus terkait judi online dan prostitusi online, pemerintah bisa melegalkannya agar tidak merajalela dan liar di masyarakat. Legal di sini dalam artian adanya pembatasan dan tidak marak di mana-mana dengan liar. Lulus, belum pernah melamar kerja, terus ya kebetulan dari kecil hobinya membaca dan menulis, akhirnya terdampar menjadi penulis buku sampai hari ini. Alhamdulillah sudah 150-an buku saya tulis dengan berbagai macam jenis. Ada buku motivasi, ada biografi, ada politik, ada humor. Ya ini sebagai perkenalan aja. Nah khusus malam ini ngopi bareng saya yang identitasnya sebagai penulis buku Mas Gibran. Jadi buku Mas Gibran ini sampai hari ini sebenarnya belum bisa di launching karena kemarin di launching di Solo itu 3 hari menjelang launching IO-nya mengundurkan diri. Nah sekarang sedang proses gugatan perdata karena saya sebagai pribadi dirugikan, padahal IO-nya itu dari sebuah perusahaan besar juga, Solo Pos. Alasannya politik kan. Seminggu kemudian penerbitnya mengundurkan diri. Dalam hati saya, hebat betul itu buku ini, penerbit bisa mundur. Ini khawatirnya kalau saya sebagai penulis mundur. Jadi nggak jadi bukunya nanti. Terus yang keempat, di rumah saya di Depok itu biasanya ada tukang rosok. Tukang rosok kalau di sini apa namanya ya? Ya tukang rosok lah ya. Itu saya baru kenal, kan saya hafal yang suka lewat di depan rumah itu saya hafal. Tapi ini ada satu tukang rosok ganteng, nggak biasa, dikasih uang nggak mau. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga malaikat yang baik hati. Dari perjalanan buku Mas Gibran ini sebenarnya saya hanya ingin bilang isinya kira-kira menang ora opo-opo kalah ya wis. Sebenarnya itu inti dari buku yang saya tulis. Kebetulan ada di salah satu bab memang judulnya menang ora opo-opo kalah ya wis. Kalau judul ini sendiri sebelum Mas Gibran menjadi wali kota Solo, saya sudah menulis buku itu, judulnya menang ora opo-opo kalah ya wis. Jadi buku Gibran The Next President ini buku kedua
tentang Mas Gibran. Kenapa saya menulis Mas Gibran? Sebenarnya ya karena saya penulis saja. Sebenarnya saya menulis siapa saja. Saya bisa menulis Gus Toha, bisa menulis Gus Dila, bisa menulis Gus Ali, bisa. Asal dikasih honor. Gampang toh? Sebenarnya gampang. Tapi ada juga saya tidak dikasih honor, tetapi saya mau menulis. Tetapi sebaliknya pernah beberapa kali sudah disediakan honor ratusan juta, tapi saya tidak mau. Jadi unik, menjadi orang seperti saya itu aneh juga kadang-kadang. Bagi kawan lain melihat, loh ada duit segitu kok nggak mau ambil. Ya mohon maaf, penulis itu harus klik kalau menulis. Nah saya kira malam ini namanya ngopi, jadi bebas saja kita mau ngomong apa saja. Tapi kalau saya boleh usul, salah satunya itu bahas judi online aja. Jadi gini, judi online dipesankan untuk Mas Gibran nanti sebagai wapres. Gimana caranya dilegalkan, itu kalau saya. Ini mumpung ada Gus-Gus, saya tahu fatwanya itu bisa menasional nanti dengan diberitakan. Memang ini mengerikan ya, judi online betul-betul mengerikan. Yang terdampak itu sudah sampai ke ujung-ujung gang, ujung-ujung rumah tangga. Konon di kantor yang ngurus perceraian itu sekian persen itu akibat judi online orang bercerai itu. Tapi memang harus ada penelitian ya. Jadi saya kira seperti tadi saya ngobrol dengan beliau-beliau ini, ya kalau boleh gitu ya, usul mumpung Mas Gibran belum dilantik gitu ya. Siapa tahu gara-gara kita ribut di sini, Mas Gibran mau hadir ke Tulungagung dan tentu membawa oleh-oleh judi online. Saya kira sebagai pengantar itu, tapi saya kira terlepas dari itu semua, saya jujur sebenarnya ingin membangun satu budaya baru, mungkin dalam berdemokrasi, dalam bermasyarakat. Saya lagi mengadakan namanya lomba senyum. Jadi kita yang susah hidupnya, kita yang banyak utang. Saya nggak tahu nih, bapak-bapak ini kalau saya lihat wajahnya nggak ada yang punya utang kelihatannya. Kalau saya memang jujur banyak utang saya. Jadi ayo kita senyumlah, termasuk menghadapi pemerintahan yang katanya banyak dianalisis. Misalnya grupnya Rocky Gerung CS katanya jelek banget. Apa iya begitu? Datang ke Tulungagung hanya ingin nampak tilas. Itu aja orang-orang yang, nah kalau saya melihat di dalam, saya juga baru kedatangan Raja Bali kemarin. Ketika lihat Tulungagung, melihat candi dan sebagainya, ya itu kalau kita melihat bahwa buku jenengan nanti bisa digali potensi Tulungagung, bagaimana secara spiritual, secara emosionalnya bagaimana, nanti itu bisa menambahkan sebuah referensi yang baru. Ya saya sepakat kalau judi online itu dilegalkan. Ibaratkan orang minuman keras. Kalau minuman keras itu tidak ada aturan, maka banyak orang yang akan membuat minuman keras secara tradisional, oplosan. Kalau judi online itu dilarang, banyak orang buat aplikasi. Pinter sekarang itu buat aplikasi. Maka harus dilegalkan, yang boleh hanya ini, yang lain tidak boleh, kan gitu seharusnya. Dan diatur bahwa ini syaratnya harus umur sekian dan sekian. Sekarang enggak. Kita buat aplikasi yang semua orang bisa. Aplikasi tentang apa? Nah, contohnya Grab, ada
apa sekarang Grab, ada apa, Maxim, apalagi itu banyak itu. Kalau tidak percaya dilihat di Google Grab, lihat tentang aplikasi itu banyak. Bahkan bukan hanya aplikasi itu, aplikasi tentang prostitusi online itu juga banyak sekarang. Makanya ya harus diberi aturan. Orang yang minuman keras yang Brijen ini, gitu kan? Di Tulungagung ada itu perda miras itu. Jadi diawasi betul. Takaran sekian-sekian. Nah, bukan hanya judi online, itu permainan game itu sekarang pakai chip, pakai pembelian dengan koin, umpama 50 koin berapa ratus ribu beli. Saya karena pernah main game itu yang perang itu. Kalau di kok beli, ternyata kalau mau bikin senjatanya canggih harus beli sekian, harus siapkan. Itu kan bukan judi itu kan permainan. Tapi kalau itu diteruskan, anak terus main, sebenarnya anak bukan judi yang dimainkan, yaitu game itu. Akhirnya dia beli, akhirnya amok, negaranya amok. Karena apa? Anak kecil disiapkan dengan sebuah permainan yang apa namanya itu, bertarif. Mudah-mudahan dengan sehat dan bisa nanti ya tidak hanya di sini, di wilayah Tulungagung yang bagian utara, bagian selatan, bagian kulturnya sangat berbeda, dan sini masalah perdukunan Tulungagung baik, masalah keulamaan gon baik, masalah kerajaan kan gon baik temriki, masalah apa perkopian baik temriki sampai terkenal kopinya Tulungagung. Tapi ya mohon maaf, bukan kopi yang lain, kopi yang lain. Jadi Tulungagung itu tempat semua dari wisata Tulungagung. Makanya kalau orang datang ke sini mesti netral, ya. Bukan hanya pejabat, dukun kalau masuk ke Tulungagung itu mesti netral. Iya, coba nanti itu. Jadi saya berharap bahwa melalui buku itu bisa menjadi sebuah masukan ataupun sebuah pembelajaran khususnya bagi masyarakat. Buku itu penting untuk pembacaan, dan kalau perlu ya jangan hanya cetak, kalau perlu di PDF kan, di Google Book-nya itu bisa jumlah semuanya, dan kan bisa tarifnya, kalau harganya berapa kan bisa itu sekarang canggih itu. Jadi selesai mungkin itu, dan saya mohon maaf, terima kasih atas kesempatan ini. Silaturahim saged ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun Gus Bahar, sembah nuwun saged panggih Gus Ali, Gusti lan sedaya kanca. Mugi-mugi pakempalan niki mangke saged sambung, mboten namung sepindah mawon, karena apa, dengan silaturahim akan membawa banyak kebaikan. Banyak masalah itu yang cair dengan secangkir kopi, bahasanya ngaten. Alhamdulillah dari apa yang telah disampaikan Gus Bahar, lek masalah Mas Gibran napa buku Mas Gibran niku saya kira positif. Lek namine wong nyinyir kados kok napa niku Rocky Gerung niku saya sepakat. Wong niku lek sik Joko ngaten sehebat apapun dia tidak akan punya kemapanan pola pikir. Jadi mesti munggah medun ya ngono kuwi wong lek rong rabi. Ngoten tok. Nah, terus saya lebih tertarik menyikapi sentilan tentang judi online. Nah, judi online ini marak dibahas di Tulungagung, di grup-grup yang kita ikuti seperti hanya MUI, kita pengurus MUI ini sangat menyikapi ternyata berita yang kami terima ini termasuk negara yang paling tinggi dan pemain judi online-nya Indonesia. Itu satu. Yang nomor dua, negara yang lain. Jadi dengan masyarakat yang mayoritas Islam, katane paling Islam, ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, NKRI, harga mati dan yang lain, ternyata peminatnya paling tinggi. Peminatnya paling tinggi. Nah, termasuk DKI, Jawa Barat, ranking 1, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau membahas judi online, sebenarnya saya akan menyampaikan sesuatu yang datar dulu. Apapun agamanya, yang jelas tidak ada yang memperbolehkan
atau melegalkan yang namanya judi, baik itu secara offline atau online. Itu satu. Karena apa? Jelas judi itu termasuk sesuatu yang diharam, mafsadahnya sangat banyak, seperti yang disampaikan Gus Bahar bahwasanya banyak penyebab, salah satu dari indikasi perceraian yang rame di negara kita termasuk Tulungagung ini. Perceraian tertinggi nomor 3 setelah Jember, Blitar, baru Tulungagung. Nah ini memang salah satunya penyebabnya karena judi online. Sampai kemarin ada berita yang sangat miris ketika kita mau merenung bahwasanya orang yang pelaku hukum tahu hukum, polisi mawon niku lho iso mateni bojone, ternyata penyebabnya juga judi online. Jadi uang bulanan, uang bayaran karo sing lanang tinggi judi, ora tingene bojone nggih tuku susu anake. Akhirnya ngantos terjadi kriminal sampai mateni bojone dhewe. Nah ini memang sangat bahaya judi itu dipandang dari berbagai sudut. Cuma kula jenengan ya juga harus berpikir, kita pun juga harus tahu bahwasanya ketika ada dua mafsadah maka perlu ada penimbangan kita tentang akhafud dororen, mana mafsadah yang paling sedikit. Saya cocok juga dengan yang disampaikan Gus Ali. Sesuci-sucinya tempat ibadah namanya masjid niku ya pangga enek toilete, yo enek nggon nguyuh, yo enek nggon ngisinge. Ngoten niku. Seperti Tulungagung. Tulungagung dulu ada tempat prostitusi, enten pundi ujang, enten ngunut. Nah, terus ketika itu dibubarkan secara legal, apa yang terjadi? Miris kata sakniki niku prostitusi online, ngapunten. Warung kopi niku banyak yang dibuat transaksi. Warung kopi remang-remang teng Tulungagung niku buat prostitusi. Rumah kos Tulungagung niku ngapunten, kos-kos Tulungagung niku lho 90% tempat prostitusi. Saya punya datanya. Mboten ngecap niku. 2022 pernah dari MUI resmi kita audensi dengan Kapolres, dengan Bupati menyikapi tentang prostitusi online. Kebetulan saya pengurus MUI matur teng Yai Hadi, Gus niki enten-enten, minta atau ndak percaya, saya kasih datanya, nomor teleponnya benggeng, gak ratusan kula duwe. Ngantos Gus Hadi kaget, iki kiai kok nyimpen nomor benggeng ratusan, ngoten. Sakniki lek jenengan ngapunten, pengen golek begengek piro tak telpone kula sakniki. Ngoten itu satu, dan tempatnya kose eruh kabeh kula. Ngoten niku, eruh kabeh. Ini kan miris. Miris. Jadi memang sampah itu ndak bisa dilepaskan dari muka bumi ini. Keburukan itu menjadi sunnah Rasul. Ya enek api, enek sing elek, enek sing demen ngaji, enek sing prostitusi. Seperti itu. Enek sing demenane wiritan, enek sing judi. Nah, saya juga sepakat ketika memang dilegalkan kados dawe Gus Ali. Iki nenggon judi online resmi kados riyen enten SDSB, nggih. SDSB. Ternyata itu akhafud, insyaallah lebih ringan nanti bahayanya. Ngoten, tidak semua ngapunten ingkang kathah. Ngapunten ingkang kathah. Ngantos saya amati sakniki wong judi niku lho ngapunten, mboten teng kalangan. Lek mbiyen lek offline judi ning kalangan, gawa pite ning kalangan. Terus napa malih niku ceki, ha niku teng kalangan. Lek teng Tulungagung enten napa kae? Cilikan kula nate niku belajar apa kae? Taktek apa klothok. Klothok. Kula cilikan nate niku. Biyen saderenge pondok niku deyemen karo klothok kapan delok wayang ngoten pelok niku. Pernah saya namanya ngoten niku bermain klothok niku. Itu lebih aman. Tapi sekarang ngapunten, tempat ibadah namanya masjid ini loh, niku digunakan untuk judi. Fakta ini. Jadi teng masjid niku siang ngoten niku ngapunten kula salat dhuwur ngoten niku lare-lare tukang sales dan yang lain nih HP-nan ngoten. Judi, game. Ini kan miris. Dia tidak bisa membedakan tempat ibadah atau tempat judi. Nah, ini perlu pengkajian, perlu pemikiran. Nah, memang secara napa niku secara agama memang Allah itu melarang judi, tapi Allah pun juga memberikan
tempat untuk orang-orang yang seperti itu, karena memang Gusti Allah ini janji la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Lek penjudi kuwi kon ilang ra iso. Lek tukang prostitusi entek ning Tulungagung ndak iso. Wong swarga sapa sing ngenggoni? Neraka sapa sing ngenggoni? Lek kabeh tukang selawatan melok Gus Ikdam lah, kuwi kok sing neraka sapa? Lek kabeh ngaji melok Gus Ikdam, ya terus neraka sapa sing nggoni. Jadi memang harus ada balance, keseimbangan. Jadi dari pribadi saya, iki saya ndak berani mengatasnamakan lembaga, engko diseneni. Wah iki kok ngoleh nih. Bukan saya memperbolehkan, tidak, tapi dengan madorot, dengan mafsadah-mafsadah yang ada, ternyata judi yang tidak dilegalkan, judi yang tidak dibuatkan tempat yang khusus dan diundang-undangkan, ternyata ini mafsadahnya lebih besar. Bahasane ngumbroworo ngawur sampai masjid mawon didamel judi. Sepertinya di Tulungagung mawon. Tulungagung, Blitar, Kediri, paham loh. Prostitusi ini masya Allah, Blitar ini malah nemen leng semut nih loh. Masya Allah tinggi ngono. Kos-kosan minggu wong BO nih loh mian. BO nan 300-400an ini kan miris ini, malah tidak terkontrol. Ngantos ngapunten, berita Tulungagung ini termasuk orang yang terindikasi kena AIDS ini kan meningkat ini. Gara-gara ini ngoten, lek teng hujan gampang kan, pelacure piro apa meneh 100 ben minggu doktere moro dicek kan genah. Lah ini lek turut kos-kosan sing pinten atus niki teng Tawangsari yo oke, Tawangsari pusate agama nang Majan yo oke, sekitar ini tak duduk iku jenengan rono. Pun mekaten niku gambaran pemikiran dari saya, ngapunten sebagai mukadimah mawon. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun undanganipun Gusti Mustoha ingkang kula hormati lan sedaya hadirin utawi panjenengan ingkang rawuh ten mriki ingkang tansah kula hormati. Sekedhik mawon, yang pertama saya ingin mengomentari tadi Pak Bahar, ini cerita mawon Pak Bahar. Tadi nang ngendikan kalau mulai dari EO mundur, kemudian penerbit juga akan mundur. Jenengan aja nganti mundur Pak. Ini repot. Mantap. Satu hal saya teringat bahwa memang Tulungagung ini secara idiom Pak ya kata itu memang pitulungan Kang Agung. Nah, walaupun pada sejarahnya sendiri bahwa Tulungagung ini banyak versi, ada yang mengatakan Teleng Agung, Teleng itu sumber Pak, Tulung itu juga sumber, Agung itu besar. Tapi kalau kemudian saya kaji secara historis Pak, mulai Mas Garengdi, kemudian Mbah Mansur, ini tokoh-tokoh yang saya tahu Pak. Diponegoro, kemudian ada Panembahan Senopati. Beliau-beliau ini sempat menyinggahkan atau sempat singgah itu di wilayah Tulungagung. Bahkan saya pernah dengar juga ini di eranya Mojopahit Pak nih, secara data, secara manuskrip, catatan yang sejaman saya tidak ada, cuman kalau tutur lisan ada Pak, bahwa Raden Wijaya sebelum dilantik juga sempat di Tulungagung. Entah apa yang dilakukan sehingga kemudian Mbah Mansur ini menamakan daerah ini Tulungagung Pak. Ini ngapunten, saya ngomong sejarah mawon ya. Nah ini nanti ada rentetannya dengan Pak Bahar datang ke Tulungagung. Bisa jadi itu memang ya, kalau saya membahasakan lebih kepada Gusti Allah wis ngersake, satu pun tidak ada yang bisa menghalau Pak. Jadi semoga saja setelah kunjungan panjenengan ke sini, niku malah justru buku ini akan mulus Pak jalannya Pak. Karena ya suka-suka ya mau nulis siapa dan isinya apa itu kan bebas Pak ya. Ismasi itu mboten Gus ya. Jadi urip sak karepmu lah bebas. Yang penting ketika diminta untuk mempertanggungjawabkan bisa gitu aja. Dan saya nggak heran ketika buku ini kemudian menuai banyak kendala Pak. Itu sudah wajar gitu ya. Itu yang pertama. Dan saya hanya bisa mendoakan Pak Bahar semoga kondur dari sini ini panjenengan lebih mudah, atau bagaimana mungkin ada penerbit lain dan lain sebagainya. Itu saya nggak bisa niki ya, artinya hanya bisa mendoakan Pak. Kalau ini memang baik, yakinlah bahwa Allah pasti akan memudahkan jalannya. Dan saya hanya berpijak pada satu hal, yaitu
man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam, gitu aja. Jadi siapapun kalau hanya ilmu sedikit kemudian mengamalkan, beramal didasari dengan ilmu, maka yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan pengetahuan yang sebelumnya kita nggak tahu. Malam ya'lam, itu yang pertama. Kemudian soal judi, Pak, ngapunten. Lah judi niku zaman sakniki wong mlaku mawon tinggi taruhan, Pak. Wong guyu mawon tinggi taruhan, kayak guyu ora pira nyatus dadi. Itu saking galonya kita, Pak. Kita nggak ada lagi, Pak. Itu sebenarnya kalau saya bukan soal dilegalkan atau tidak, wis bodoh-bodoh apapun itulah ya. Kalau saya lebih tak fokus pada sekup terkecil mawon, yang penting murid-murid kula niki mboten tertarik kalian ngoten niku, ngoten apa? Dan orang yang ada di sekitar saya dan di lingkungan saya yang penting nggak minat gitu loh. Jadi harap dilegalnya atau enggak itu ya monggo ya, gitu. Ya bolehlah dilegalkan, nanti sekiranya apa kok mudorotin luwih gede ya dihapus mawon kan penak gitu, dibolak-balik atus gelas itu monggo. Dan yang nomor dua memang kula niki kecil nggak tahu taruhan, nggak ngerti kula caranya. Tapi lek nunggoni wong kletek sering riyen nggih, jaman SMA ngopi ndelok wong duduti neker. Kula arep melok niku bingung, Pak. Mari kecil kula kulino ndak duwe dhuwit, Pak. Jadi lek ndak duwe dhuwit sakniki ndak bingung. Iya toh? Bukan makamkan diri kula tajrid lho, ngapunten Gus. Mboten, makam kula nggih tasih asbab. Tapi ya itu PR masing-masing ya menurut saya. Gitu. Dan yang terakhir ya kembali lagi pada bahasan pertama, justru kalau datang ke sini itu pengen belajar kalian panjenengan Pak Bahar. Jadi harapan saya di sini saya nanti tahulah, jadi benang merahnya di mana. Dan malah saya ingin menanyakan kejerangan motivasi menulis buku itu apa, itu yang pertama. Dan saya sempat sebelum saya ketemu panjenengan, saya sempat membaca sedikit, Pak. Jadi bahwa semua pun akan mengatakan bahwa ini potretnya adalah peristiwa budaya, gitu. Itu justru saya berharap nanti Pak Bahar itu akan sedikit menyentuh. Jadi bagaimana biar biqadri uqulihim, bagi mereka yang menilai itu nggak lagi subjektif gitu, jadi objektif dan bisa paham. Oh arahnya ke sini, oh begini. Gitu. Kalau kinten gede mawon Pak, pulang mboten tek pinter ngomong Pak, karena dari kecil saya didoktrin. Uang ini lek kakek ngomong mesti akeh ngapusi nih, ngoten nggih. Dadi kula ngomong tak mawon. Lanjut mawon Pak. Dan saya tidak melihat masa lalu dan yang akan datang, artinya entah nanti menjadi fakta atau tidak itu di luar, itu adalah hak prerogatif Tuhan Pak. Jadi artinya ketika saya melihat tulisan-tulisan jenengan ini kula curiga Pak. Karena Pak Bahar ini kayaknya punya sanad dari Sri Aji Joyoboyo. Ya, soalnya apa yang dikatakan itu menjadi kenyataan. Sabdo Pandito Ratu melalui tulisannya itu untuk alam bisawab. Intinya lek wani aja wedi-wedi, lek wedi ora usah. Nggih, macak wani ya driya wae. Wis kula tiyang jenengan ono. Terus kemudian untuk judi online ya ini terpaksa harus ini memilih di antara dilegalkan dan tidak. Dalam forum ini saya lebih mencoba untuk apa yang peristiwa dohir itu harus didasari dengan peristiwa batin Pak. Ketika kita menggunakan kacamata Tuhan, justru siapapun harus diberikan payung gitu. Karena menurut Tuhan itu nggak ada baik buruk Pak, semua baik ya. Itu kalau gitu. Namun hukum di dunia ini kan ada hukum Islam, ada hukum negara dan lain-lain. Nah seandainya toh memang judi online niki dilegalkan begitu ya, artinya sesuai apa yang dituturkan Gus Sodik tadi, sebuah pembatasan gitu. Itu podo karo orang gelandangan itu kudu dikei omah no mboten lek kula dikei omah timbang sembarang kali tinggi omah emperan toko tinggi turu saya melaku turun gadean itu uang beber kasur teng pinggir trotoar Pak nelongso Pak nggih kalau melihat seperti itu ya dia jelek bagi yang merasa baik kan begitu
Tapi kembali lagi bahwa siapapun ya haruslah dibuatkan tempat, namun dibatasi, ya itu saja. Jadi artinya ya silakan gitu. Kalau kita nih kemauan Pak, nih saya kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makin sepakat gitulah dilegalkan dan diatur, intinya dibatasi. Nah kalau soal begini saya melihat di beberapa daerah itu soal misalnya nih antara maslahat dan madorot di beberapa daerah itu ternyata bisa loh diatur lokalitas itu. Contoh ya, kalau di Padang termasuk di Tasikmalaya itu bank BCA itu nggak bisa Pak di kabupaten. Nah itu tergantung perda masing-masing daerah gitu. Nah mungkin begenggek itu di sini dilegalkan. Terus di Padang itu juga nggak bisa Indomaret, Alfamaret itu nggak bisa untuk memberi kesempatan pengusaha lokal. Nah moga-moga tulisan saya tentang Gibran ini juga doa dari Bapak Ibu sekalian, ini moga-moga, dan kalau itu ini nazar ya, kalau itu terjadi sebulan sekali kita ngadain ini gitu selamatan itu. Mohon doanya. Saya kira sebagai penutup ya, jujur saya senang mencari sedulur, dan kalau berkenan sebenarnya ini HP dibagiin gitu sehingga saya bisa berkomunikasi. Saya ada kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat itu, satu tanggal 4 sampai 8 itu wisata menulis di Kota Solo melibatkan adik-adik SD SMP. Namanya wisata berarti ya berwisata. Tapi hebatnya yang diwawancarai rencananya Mas Gibran, terus Bu Iriana sama Jan Etes gitu yang dipromosiin itu. Moga-moga bisa terlaksana. Terus akhir bulan Juli saya mengadakan acara workshop untuk menjadi pengusaha kopi, distributor kopi, warung kopi keliling. Kebetulan di Kabupaten Tasikmalaya pesertanya bebas, siapapun yang ingin berbisnis tentang kopi, dan akan diisi oleh kawan dari pengusaha kopi. Ya termasuk di sana nanti akan ada modal senilai 100 juta untuk 2 orang, siapa dari peserta nanti siapa yang beruntung. Saya kira itu. Kemudian dari sisi tulisan saya pernah mengusulkan, jadi di daerah Sulawesi Tengah dulu itu nama polisi itu sangat jelek, dan saya mencoba mengusulkan satu jenis tulisan dalam bentuk buku ajar untuk anak. Kalau selama ini kan belajar menulis itu kan gini, ini Budi, ini Bapak Budi gitu. Nah waktu itu saya mengusulkan, ini polisi, polisi baik hati, polisi suka mengaji, polisi tidak suka judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.